336, slot ransel warp. Tempat perlindungan penjara, ruang bawah tanah kedua. Setelah perangkat penghancur ruang skala besar diperluas ke tingkat 3, ia menempati area yang lebih luas. Perangkat ini juga perlu berkoordinasi dengan platform kendali utama untuk penentuan posisi dan pengendalian. Untuk itu, ia dipindahkan ke ruang penelitian super besar yang baru dibangun. Para peneliti di tempat penampungan berkumpul dan berdiskusi secara pribadi. Qiu Yaokang menyilangkan lengannya, matanya bersinar dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Bahkan David dari Dark Knights dan tim peneliti Dark Knights diundang untuk menyaksikan keajaiban ini. Victor sangat bersemangat. Fang Heng, alat penghancur ruang telah berhasil dipindahkan. Tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikannya. Kita hanya perlu memasang 3 kristal evolusi energi tinggi. Ini adalah langkah bersejarah dalam sejarah perkembangan manusia. Patut diingat, saya yakin Anda harus memasangnya sendiri. Oke, Fang Heng mengambil kunci pas dari tangan Victor dan mengeluarkan 3 kristal evolusi energi tinggi dari ranselnya. Dia berpikir dalam hati bahwa itu adalah suatu ritual yang luar biasa. Berjalan ke perangkat penghancur ruang berskala besar di tengah ruangan, Fang Heng mengulurkan tangan dan menyentuh perangkat itu. Petunjuk, perangkat penghancur ruang angkasa saat ini telah dimodifikasi hingga 90%. Pemain dapat menggunakan kristal evolusi berenergi tinggi Asteris 3.150.000 poin bertahan hidup dan 1000 poin Raja Dewa untuk naik level. Ya, naik level. Sambil berkata demikian, Fang Heng mulai memasukkan 3 kristal evolusi energi tinggi ke dalam lubang yang ditinggalkan oleh alat penghancur ruang. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan peningkatan alat penghancur ruang tier 3. Level tempat perlindungan Anda telah ditingkatkan ke level 50. Petunjuk, peneliti Anda telah menerima dorongan. Ia telah menerima status khusus, kerjasama yang tulus berlaku selama 5 hari. Loyalitas semua anggota telah ditingkatkan. Beberapa poin pengalaman peneliti telah ditingkatkan. Beberapa level peneliti telah ditingkatkan. Bersenandung, celah spasial itu memancarkan cahaya hijau redup. Seluruh aula dipenuhi tepuk tangan meriah dari para peneliti. Termasuk Victor dan Qiu Yaokang, hampir semua peneliti mengepalkan tangan mereka erat-erat dan bersemangat. Teleportasi alam semesta paralel. Mereka telah menyaksikan lahirnya sejarah. Fang Heng segera membuka atribut karakternya dan mengklik atribut perangkat penghancur ruang untuk memeriksa. Barang, alat penghancur ruang angkasa berskala besar. Level saat ini, level 3. Efek level saat ini 1, secara permanen memperpendek waktu lokasi alat pencabut cabang. Efek level saat ini 2, saat ini, perangkat penghancur ruang angkasa berskala besar dapat diangkut melintasi suatu wilayah, server, durasi maksimum, 48 jam. Fang Heng mematikan deskripsi dan menoleh untuk bertanya, Victor, bisakah kita teleportasi sekarang? Tunggu sebentar. Aku masih perlu melakukan beberapa penentuan posisi untuk menemukan titik jangkar waktu yang bisa berteleportasi. Victor menahan kegembiraan di hatinya. Ia menarik napas dan kembali ke komputer kendali utama untuk mengendalikannya. Tak lama kemudian, serangkaian informasi muncul di layar kendali utama. Ketemu. Petunjuk, Anda telah memperoleh titik jangkar waktu melalui perangkat penghancur ruang berskala besar. Petunjuk, Anda dapat mencoba cara lain untuk memperoleh lebih banyak jangkar waktu tersembunyi. Petunjuk, Anda telah mendapatkan jangkar waktu server 2, 3, 4, 5, dan 7 dari zombie apokalipse. Anda dapat menggunakan perangkat penghancur ruang berskala besar untuk berteleportasi. Petunjuk, menggunakan fungsi teleportasi untuk berteleportasi antar server, Anda tidak akan membatalkan dunia server yang Anda tuju. Setiap teleportasi akan menghabiskan 1000 poin bertahan hidup. Victor melanjutkan penjelasannya, Fang Heng, ini berbeda dari celah spasial biasa yang kita alami saat ini. Saat ini, kita tidak bisa membuka lorong untuk waktu yang lama. Kita hanya bisa melakukan teleportasi dalam jumlah yang sangat terbatas. Artinya, ini terbatas pada teleportasi satu orang. Secara teori, Anda bisa tinggal di dunia paralel lain di titik jangkar selama maksimal 48 jam. Setelah 48 jam, Anda akan ditarik kembali secara paksa karena pengaruh kekuatan spasial. Jika kau ingin tinggal lebih lama, atau jika kau ingin mengirim lebih banyak orang ke dunia paralel pada saat yang sama, maka kita masih perlu terus meningkatkan kemampuan perangkat teleportasi. Juga,
Setelah teleportasi, Anda tidak dapat secara aktif kembali ke dunia kami dari dunia paralel titik jangkar. Secara teori, kita hanya bisa menunggu hingga 48 jam berakhir, atau kita bisa melakukan intervensi paksa melalui platform kendali utama pihak kita dan langsung menarikmu kembali ke dunia kita. Fang Heng mencoba memahami apa yang dikatakan Victor. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kau hanya bisa mengirimku ke sana sekali saja. Bagaimana dengan barangnya? Jadi aku tidak bisa membawa barangnya. Kau hanya bisa mengirim barangnya melalui celah spasial selama 48 jam. Tidak, bukan itu masalahnya. Semua barang tidak akan terpengaruh dalam 48 jam. Victor melanjutkan penjelasannya, namun, secara teori, kita hanya bisa membawa barang-barang yang relatif kecil. Cobalah untuk mengambil beberapa barang kecil dan membawanya ke celah spasial. Jika kita tidak bisa membawa barang besar, kemungkinan besar kita akan kehilangannya dalam turbulensi spasial. Dengan kemampuan alat penghancur ruang angkasa tier 3 saat ini, kita masih belum mampu mempertahankan jalur ini untuk waktu yang lama. Mungkin setelah peningkatan level berikutnya dari celah spasial, kita bisa membuka jalur barang jangka pendek, yang memungkinkan serangkaian barang untuk melewatinya. Fang Heng mengangguk dan petunjuk permainan melintas di sudut kanan bawah retinanya. Petunjuk, tanpa penjelasan khusus, semua barang di ransel pemain tidak dapat diangkut melalui alat pengoyak ruang. Petunjuk, pemain telah menerima hadiah khusus slot ransel lompat asterisk 1. Peningkatan, Anda telah menerima slot ransel uap tambahan. Item yang ditempatkan di slot ransel uap dapat dibawa masuk atau keluar dari dunia, ruang waktu permainan manapun secara bersamaan oleh pemain. Setelah perangkat penghancur ruang berskala besar ditingkatkan ke tingkat 4, Anda akan menerima 2 slot ransel uap tambahan. Petunjuk, setelah memasuki dunia permainan, ruang waktu lain, Anda masih dapat menggunakan item di slot ransel uap. Petunjuk, waktu pendinginan untuk 1 slot ransel uap adalah 20 menit. Slot ransel uap. Fang Heng hati-hati membaca petunjuk itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengerti sekarang, jika dia ingin membawa lebih banyak benda ke dunia lain, dia masih harus terus meningkatkan alat penghancur ruang angkasa. Pengaturan ini seperti permainan. Victor, bisakah kau naikkan level alat penghancur ruang angkasa ke tingkat 4? Ya, Victor mengangguk dan berkata, peningkatan ke perangkat penghancur ruang tier 4 adalah modifikasi kinerja. Ini bukan modifikasi menyeluruh dari tingkat 2 ke tingkat 3. Sebaliknya, kita harus menemukan cara untuk memaksimalkan potensi perangkat yang ada. Jadi, kita tidak terlalu membutuhkan biji langka dan berbagai material khusus. Kita hanya membutuhkan kristal evolusi berenergi tinggi. Petunjuk permainan lain muncul di retina Fang Heng. Petunjuk, Anda telah memperoleh informasi mengenai perangkat penghancur ruang tier 4. Petunjuk, setelah meningkatkan perangkat penghancur ruang berskala besar ke tingkat 4, Anda akan menerima teleportasi tambahan. Anda akan menerima waktu teleportasi tambahan. Anda akan membuka fungsi jalur teleportasi jangka pendek, jalur item. Anda akan menerima 2 slot ransel uap tambahan. Petunjuk, peningkatan ke perangkat penghancur ruang angkasa tingkat 4 memerlukan 500.000 poin bertahan hidup, 1.500 poin Raja Dewa, dan kristal evolusi energi tinggi asterisk 20. 337, Distrik 7. Fang Heng melihat sekilas persyaratan untuk tingkat 4. Untungnya, tier 4 tidak membutuhkan logam atau material langka acak. Selain poin, hanya dibutuhkan 20 kristal evolusi berenergi tinggi. Benar-benar bikin sakit kepala. Dia tidak memiliki poin Raja Dewa dan kristal evolusi berenergi tinggi. Meskipun dia sebelumnya telah menukar poin untuk sejumlah besar asam sulfat dan dapat memikirkan cara untuk membudidayakan gelombang cacing kristal, 20 kristal evolusi energi tinggi terlalu banyak. Jumlah asam sulfat jelas tidak cukup. Mendesah. Fang Heng mendesah pelan dalam hatinya. Lupakan. Ia merasa tidak terburu-buru untuk naik level ke tingkat 4. Ia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan misi alur cerita utama dan menguasai dunia terlebih dahulu. Baiklah, bisakah kita berangkat sekarang? Victor terus memutar kepalanya dan mengendalikan konsol utama. Jangkar-jangkarnya telah berhasil ditemukan. Kita bisa berangkat kapan saja. Kurasa jangkar-jangkar ini sangat mirip dengan dunia paralel di dunia kita. Kemungkinan besar ada meteorit generasi pertama di dalamnya. Bagus. Fang Heng menepuk pipinya dan menguatkan dirinya. Pertama,
Ia akan fokus mendapatkan meteorit generasi pertama. Kemudian, ia akan perlahan-lahan mengutak-atiknya dan perlahan-lahan meluangkan waktu memikirkan cara untuk memodifikasi dan meningkatkan celah spasial. Lalu muncul pertanyaan, dari server mana dia harus memulai? Sebelumnya, Fang Heng telah mencari beberapa informasi secara offline. Karena terkait dengan misi alur cerita utama, dia tidak dapat menemukan informasi apapun di internet. Adapun Mojiawei, industri berat Sungai Utara tidak memiliki banyak kontak dengan zombie apokalipse, jadi mereka tidak dapat menemukan petunjuk berharga apapun. Fang Heng dengan hati-hati mengingat kembali kenangan tubuh ini. Distrik 7 adalah server terbaru selain Distrik 8, jadi dia lebih memahami tempat itu. Selain itu, kepemilikan dunia Distrik 7 belum ditentukan. Selain itu, menurut Federasi, baru-baru ini, pasukan anti-federasi telah menyebabkan keributan di berbagai server lama, tetapi tidak ada aktivitas di Distrik 7. Demi alasan keselamatan, lebih baik pergi ke server 7 untuk mengujinya terlebih dahulu. Fang Heng berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, pergilah ke titik jangkar waktu No. 7.28.33.37.81.82 untuk melihatnya. Jika aku perlu kembali lebih awal, aku akan memberitahu Mojiawei untuk menyampaikan pesannya kepadamu. Baiklah, konfirmasikan titik jangkar waktu 28.33.37.21.82. Ekspresi Victor serius. Bersama para peneliti lainnya, ia mengendalikan konsol utama dan mencoba membuka jalur teleportasi. Persiapan teleportasi, mulai membangun jalur waktu. Fang Heng berjalan menuju jalur teleportasi untuk membuat persiapan akhir. Dia hanya memiliki satu slot ransel warp dan hanya dapat membawa satu barang bersamanya. Peralatan apa yang harus saya bawa? Fang Heng bergumam pelan dan melihat isi tasnya. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng mengeluarkan sebotol penawar virus T dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Saat ini, berbagai atribut tubuhnya jauh melampaui pemain biasa. Ia tidak takut pada apapun, tetapi yang paling ia takutkan adalah kemungkinan terinfeksi virus zombie secara tidak sengaja. Demi alasan keamanan, Fang Heng mengendalikan 50 fin zombie dan 20 liker lainnya untuk bunuh diri di tempat. Jalan berhasil dibuka. Pintu lorong hijau terbuka. Fang Heng mengangguk kepada semua orang dan melangkah masuk. Petunjuk, pemain telah memasuki zombie apokalipse Distrik 7 melalui metode khusus. Petunjuk, pemain masih dapat berbagi poin apokaliptik dan poin Dark Knight di zombie apokalipse Distrik 7, tetapi tidak mewarisi poin persahabatan atau poin prestasi Dark Knight. Seberkas cahaya menyambar, Fang Heng menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah bukit kecil. Hahaha, dia benar-benar melakukannya. Fang Heng dipenuhi dengan kegembiraan. Berbeda dengan server transfer pemain lain, metode itu akan menghapus semua poin dan peralatan pada pemain, bahkan level dan keterampilan mereka akan berkurang. Teleportasi yang dia gunakan sekarang tidak memiliki batasan penalti. Fang Heng menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Setelah berputar-putar dan mengeluarkan begitu banyak tenaga, dia akhirnya kembali ke server 7 yang asli. Akhirnya, dia bisa mewarisi warisan yang telah dikumpulkan tubuhnya dalam permainan selama lebih dari setengah tahun. Fang Heng tidak terburu-buru, melainkan membuka panel atribut karakternya untuk memastikan. Selain sebotol penawar virus T di slot ransel warp, semua barang di tubuhnya telah dikosongkan. Semua keahliannya masih ada, dan atribut karakternya tidak berbeda dari Distrik 8. Hal yang lebih merepotkan adalah Fang Heng tidak dapat mengendalikan klon zombie di server 8 untuk mencapai kendali jarak jauh. Dalam aspek ini mirip seperti saat dia sedang offline. Dulu, saat dia offline, klon zombie di Distrik 8 akan terus menjalankan perintah yang diterimanya terakhir kali, dengan setia menjalankan operasi peretasan. Ini agak merepotkan. Fang Heng bergumam pelan. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa mengendalikan klon zombie untuk bunuh diri dari jarak jauh juga. Dia tidak akan mampu mengendalikannya dari jarak jauh meskipun berada dalam bahaya. Sambil menggelengkan kepalanya, Fang Heng terus fokus pada apa yang ada di depannya. Kali ini, dia datang ke Distrik 7 hanya untuk penjelajahan awal, untuk memikirkan cara memperoleh informasi tentang meteorit generasi pertama di Distrik 7. Fang Heng berpikir lebih baik untuk tetap bersikap rendah hati sebisa mungkin. Dia sudah punya rencana awal.
Dia akan memulai dengan Dark Knights. Dari misi alur cerita utama di Distrik 8, ia mengetahui bahwa meteorit generasi pertama merupakan bagian dari misi alur cerita utama. Misi alur cerita utama dipicu oleh para Dark Knight. Oleh karena itu, Dark Knights pasti mengetahui lokasi meteorit generasi pertama. Lalu bagaimana dia akan menemukan Dark Knights? Fang Heng menggaruk kepalanya. Singkatnya, ia harus kembali ke tempat penampungan dan mewarisi warisan pemilik sebelumnya. Fang Heng ingat dengan jelas bahwa dia telah membangun tempat perlindungan kecil di server 7. Tempat perlindungan itu sangat kecil, hanya cukup untuk ditinggalinya, tetapi lebih baik bersembunyi dan aman. Pemilik tubuh sebelumnya juga telah menempatkan banyak perlengkapan bertahan hidup di tempat perlindungan itu, termasuk semua jenis senjata langka. Senjata api, pisau, granat, granat kejut, dan lain sebagainya. Dia sangat beruntung. Tempat penampungan itu tidak jauh dari sini. Membuka peta, Fang Heng secara kasar mengidentifikasi arahnya dan berjalan menuju tempat perlindungan dalam ingatannya. Sepanjang perjalanan, ia mengumpulkan beberapa material. Fang Heng membuat senjata kayu dan membunuh beberapa zombie biasa. Tak lama kemudian, Fang Heng sampai di tepi sungai. Fang Heng berjalan di sepanjang tepi sungai dan segera menemukan pintu masuk yang dipenuhi berbagai macam barang. Ia memasuki pintu masuk dan berjalan menyusuri lorong sempit itu sejenak. Kemudian, sebuah tangga muncul di depannya. Petunjuk, autentikasi identitas berhasil. Anda telah kembali ke tempat penampungan. Selain verifikasi identitas, ia juga perlu membuka kunci kamar. Fang Heng mencoba mendorong pintu hingga terbuka. Pintu besi di pintu masuk terkunci. Fang Heng mengeluarkan kawat berduri yang diambilnya di jalan. Petunjuk, Anda telah menggunakan skill lockpicking. Anda sedang dalam proses membuka kunci. Petunjuk, keterampilan saat ini gagal. Cih. Fang Heng mengutuk nasib buruknya dan terus menundukkan kepalanya untuk membuka kunci. Dia gagal lebih dari 10 kali berturut-turut. Tepat ketika kesabaran Fang Heng hampir habis, terdengar bunyi klik yang tajam. Kunci pintu tidak terkunci. Fang Heng mendorong pintu logam itu hingga terbuka. Saat dia membuka ruangan itu, Fang Heng merasakan perasaan familiar yang sudah lama tidak dirasakannya. Ini adalah tempat berlindung yang dibangun oleh tubuh ini selama 1 atau 2 tahun dalam permainan. Lokasinya sangat tersembunyi, dan tidak seorang pun mengetahuinya kecuali dia. Untungnya, barang-barangnya masih ada di sini. Melihat sekeliling dan melihat ruangan yang penuh dengan warisan, Fang Heng merasakan rasa aman yang aneh. 338, Perkemahan. Dengan cara ini, semuanya jauh lebih mudah. Dia tidak perlu menggunakan dunia untuk mencari makanan dan tempat berlindung, sehingga terhindar dari banyak masalah. Fang Heng berkeliling di sekitar tempat perlindungan, dengan santai mengambil beberapa peralatan dasar, belati baja, beberapa peluru, dan beberapa peluru flashbang. Ia juga memasukkan beberapa makanan ke dalam ranselnya. Setelah beristirahat sejenak, Fang Heng berangkat lagi, menuju kamp pedagang kiamat terdekat. Tidak seperti Distrik 8, Distrik 7 telah beroperasi sejak lama. Sebagian besar kamp pedagang kiamat dalam permainan telah dimonopoli oleh berbagai perusahaan permainan atau serikat pekerja besar. Di masa lalu, Fang Heng akan menyelinap masuk setiap kali pemain dari berbagai guild besar tidak memperhatikan. Sama seperti sebelumnya, Fang Heng meraba-raba jalan menuju pinggiran kamp pedagang kiamat, bersembunyi di semak-semak untuk mengamati. Masih ada 2 pemain dari perusahaan game Negeri Naga yang berdiri di pintu masuk kamp kiamat. Dragon Country Game Company adalah perusahaan game berukuran sedang. Fang Heng tidak memiliki kesan baik terhadap mereka. Ia ingat suatu kali, tempat penampungannya pernah diserbu secara paksa oleh mereka. Saat itu, kerja keras Fang Heng selama berbulan-bulan menjadi sia-sia. Hukum rimba sangat normal dalam permainan, tetapi ketika Fang Heng memikirkannya, dia secara naluriah merasa sedikit tidak senang. Pemain dari Dragon Country Game Company saat ini sedang mengangkut material untuk mendapatkan misi. Sebuah truk kecil berhenti di pintu masuk kamp. Hah! Ada truk kecil. Distrik 7 tampaknya cukup kaya. Bahkan guild berukuran sedang pun bisa menggunakan truk kecil setiap hari. Fang Heng menyipitkan matanya sedikit, lalu mengeluarkan kain lap dari ranselnya. Ia menjadikannya handuk wajah dan meletakkannya di wajahnya sambil melangkah maju. 2 pemain dari perusahaan Negeri Naga tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat.
Mereka berdiri di depan perkemahan kiamat, mengobrol santai, dan tertawa. Salah satu pemain melihat ada pemain lain yang mendekat dari jauh dan merasa aneh, jadi dia berteriak pada Fang Heng. Kau, berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Ini wilayah permainan Dragon Country. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Fang Heng terus mendekati mereka berdua tanpa tergesa-gesa. Kamu tuli. Aku sudah bilang berhenti. Chen Hu menyadari ada yang tidak beres. Ia mengeluarkan pistol di tangannya dan mengarahkannya ke Fang Heng. Ini peringatan terakhir. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan menembak. Fang Heng berhenti. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. Aku tahu. Aku pemain Crimson Technology. Aku tidak punya niat jahat. Teknologi Crimson. Chen Hu dan Ye Jun saling berpandangan dan merasa itu sangat aneh. Sejak kapan teknologi Crimson berkembang di sekitar sini? Mereka belum pernah mendengarnya. Crimson Technology adalah perusahaan game besar. Chen Hu agak ragu dan tidak berani menyinggung mereka. Lepaskan topeng dari wajahmu. Fang Heng mengangkat tangannya dan berpura-pura tidak mendengarnya, terus mendekat. Apa katamu? Oh, iya, sekelompok besar zombie sedang menuju ke sini. Aku di sini untuk memperingatkanmu. Sementara mereka berdua curiga, Fang Heng mengambil beberapa langkah ke depan. Hei, sudah kubilang jangan bergerak. Namun, sudah terlambat. Flashbang tersembunyi Fang Heng tiba-tiba meluncur turun. Berdengung. Bersamaan dengan gelombang suara yang memekakkan telinga, cahaya yang menyilaukan pun mekar. Chen Hu dan Ye Jun tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala guna menghindari cahaya tersebut. Suas. Suara udara yang terkoyak terdengar di telinga mereka. Membuka matanya lagi, Chen Hu melihat kilatan cahaya pedang di depan matanya. Detik berikutnya, bekas luka merah berdarah muncul di leher Chen Hu. Petunjuk, Anda telah memberikan kerusakan kritis kepada pemain dan membunuh pemain musuh. Poin pengalaman guillotin Anda plus 3. Keahlian, waktunya peluru. Di bawah pengaruh peluru skill time, pergerakan Chen Hu dan Ye Jun tampaknya melambat lebih dari 10 kali lipat di mata Fang Heng. Belati baja itu melambai di udara lagi, mengeluarkan cahaya putih dan memotong tenggorokan Ye Jun. Setelah keluar dari waktu peluru, Fang Heng mengalihkan pandangannya ke dua mayat, menyimpan belati dan berjalan ke bagian depan truk. Petunjuk, terdeteksi bahwa Anda memiliki keahlian khusus. Kerusakan truk saat ini, 3%, dapat diperbaiki. Truk dalam kondisi baik dan dapat berjalan. Truk itu bukan milik Anda, tetapi Anda dapat menggunakan keahlian membobol kunci untuk mengendalikan truk. Anda dapat membongkar truk tersebut. Hei, Chen Hu, Ye Jun, kalian berdua, kemari dan bantu. Fang Heng mendengar teriakan dari dalam kam kiamat. Dia segera mengaktifkan keahliannya untuk menyembunyikan auranya dan bersembunyi di samping. Sialan, di mana dua orang idiot itu? Mereka cuma tahu cara bermalas-malasan, Ye Jun. Ye Jun. Kedua pemain itu mengumpat dan bersumpah serapah saat mereka masing-masing dengan susah payah membawa sekotak material keluar dari perkemahan kiamat. Fang Heng diam-diam muncul di belakang salah satu dari mereka. Keahlian. Waktunya peluru. Aliran waktu di sekitarnya langsung melambat. Fang Heng mengacungkan belatinya dan sekali lagi menebas leher kedua pemain itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Mudah. Dalam keadaan normal, pemain biasa tidak akan mampu menimbulkan ancaman padanya. Fang Heng terlalu malas membuang-buang waktu, jadi paling nyaman baginya untuk langsung bertindak. Lagi pula, mereka memang sudah punya dendam sejak awal. Fang Heng menanggalkan kain wajahnya, menyeka belati yang berlumuran darah, lalu melangkah masuk ke perkemahan pedagang kiamat. Tamu yang langka, Fang Heng. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Kukira kau sudah pergi ke tempat lain. Bos kam kiamat bernama Hawk. Dia memiliki sedikit kesan pada Fang Heng. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku bisa mencium bau darah di tubuhmu. Fang Heng menaruh sekantong kacang pemabuk di meja dan mendorongnya ke arah Hawk. Dia dapat melihat bahwa sebagian besar pedagang kiamat suka minum. Hawk, aku butuh bantuanmu. Aku ingin mendapatkan informasi kontak Dark Knights. Hawk mengambil kacang pemabuk itu, merobek bungkusnya dan memeriksa Fang Heng dari atas ke bawah. Itu tidak akan mudah. Fang Heng, para ksatria kegelapan tidak mau bertemu orang biasa. Kau tahu maksudku. Aku tahu kau punya cara.
Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk menemukan mereka, dan aku sedang terburu-buru. Aturannya tidak seperti itu, Fang Heng. Tidak semudah itu untuk bergabung dengan Dark Knights. Katakan pada mereka bahwa aku datang dari dunia paralel lain. Fang Heng menatap Hawk. Aku datang melalui alat penghancur ruang angkasa tier 3 untuk meteorit generasi pertama. Saya tidak begitu tahu. Hawk mengangkat bahu dan menuangkan beberapa kacang tanah ke dalam mulutnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Bantu aku sampaikan pesan ini kepada mereka. Mereka akan menemuiku. Oke, aku bisa bantu kamu menyampaikan pesan ini. Totalnya 30.000 poin bertahan hidup. Bagaimana menurutmu? Kesepakatan. Petunjuk, Anda telah mengurangi 30.000 poin bertahan hidup. Hawk terkejut. Ia tidak menyangka Fang Heng bisa mengambil 30.000 poin bertahan hidup dengan mudah. Ia bahkan tidak berkedip. Sepertinya kamu mendapatkan banyak uang akhir-akhir ini. Hawk menyingkirkan keterkejutan di wajahnya dan mengangguk serius. Aku akan menerima poinnya, tapi aku tidak bisa menjamin para Dark Knight akan bersedia bertemu denganmu. Kembalilah ke tempatku saat senja hari ini. Jika mereka bersedia bertemu denganmu, mereka akan muncul. Terima kasih. Fang Heng memeriksa daftar barang yang dapat ditukar di toko Hawk. Hampir kosong. Semua material yang berharga telah dipertukarkan. Ini distrik lama. Sumber daya telah dialokasikan oleh serikat-serikat besar. Fang Heng tidak merasa kecewa. Ia menggelengkan kepala dan meninggalkan kamp pedagang kiamat. Fang Heng menyalakan truk dan kembali ke tempat penampungan. 339, menemani membaca. Ketika kembali ke tempat penampungan, ia melihat masih ada waktu tersisa. Fang Heng meninggalkan tempat tidur sederhana dan pergi offline. Setelah keluar dari permainan, Fang Heng terus berpikir. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan meteorit generasi pertama di distrik 7. Jika dia masih tidak bisa menemukannya, maka dia akan mendapat masalah. Haruskah dia bertanya pada Chen Yu tentang situasi ini? Federasi tentu saja paling mengetahui situasi server lain. Mereka memiliki kemungkinan besar mengetahui situasi meteorit generasi pertama. Namun, Fang Heng juga memiliki beberapa kekhawatiran. Dia tidak ingin terlalu banyak orang tahu bahwa dia telah berhasil membuat perangkat penghancur ruang angkasa tier 3. Ini termasuk federasi. Mengajukan terlalu banyak pertanyaan mungkin akan menimbulkan kecurigaan federasi. Mari kita pikirkan lagi. Fang Heng membuka kabin permainan dan merangkak keluar. Tepat saat dia hendak menggerakkan tubuhnya, kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Hah, apa yang sedang terjadi? Jantung Fang Heng berdebar kencang. Dia mengulurkan tangannya dan melihat punggung tangan kanannya. Tanda di punggung tangannya samar-samar terlihat. Sederet kata-kata kecil langsung muncul dalam penglihatannya. Petunjuk, pemain telah membuka slot ransel WAP 1. Apa yang sedang terjadi? Melalui tanda di tangan kanannya, Fang Heng menemukan bahwa dia bisa melihat ransel di dalam permainan. Tidak ada apapun di dalam ransel itu kecuali sebuah slot. Sebotol penawar virus T tergeletak tenang di slot itu. Slot ransel WAP juga bisa digunakan di dunia ini. Fang Heng sangat terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba memberi perintah untuk mengeluarkan barang itu. Dengan sedikit memutar pergelangan tangannya, penawar virus T muncul di tangannya. Item dalam game telah dibawa ke dunia nyata. Atau dengan cara ini, Fang Heng duduk di tanah dan mencoba mengendalikan pikirannya yang agak kacau untuk terus berpikir. Benar sekali, ini seharusnya menjadi salah satu pengaturan permainan. Mo Yunxiao telah mengatakan sebelumnya bahwa item dalam game dapat dibawa keluar game. Baru-baru ini, dia telah membaca panduan ilmu gaib, yang awalnya merupakan produk dari permainan tersebut. Jadi, mungkin panduan ilmu gaib itu sendiri dikeluarkan dari permainan melalui slot ransel WAP. Hah, tunggu. Fang Heng tiba-tiba terkejut dan mendapat secercah inspirasi. Karena item dalam game dapat dibawa keluar permainan melalui slot ransel WAP, maka prinsip yang sama dapat diterapkan. Slot tersebut juga dapat membawa item tersebut kembali ke dalam permainan. Ya, betul sekali. Senjata, material, jantung Fang Heng berdebar kencang. Matanya cepat-cepat menyapu ruangan, mencari benda yang bisa dibawa ke dalam permainan. Telepon. Fang Heng mengambil telepon di atas meja dan mencoba memasukkannya ke dalam slot ransel. Petunjuk, item ini dapat disimpan di slot ransel. Silakan coba simpan kembali item ini setelah masa pendinginan slot ransel berakhir.
Petunjuk, beberapa item mungkin rusak setelah melengkung. Rusak. Fang Heng mengerutkan kening saat dia memikirkan makna di balik dua pesan petunjuk ini. Tidak semua barang bisa langsung dimasukkan ke dalam ransel. Sekalipun bisa dimasukkan ke dalam ransel, ada kemungkinan akan rusak karena batasan khusus permainan. Selain itu, ransel lengkung memiliki waktu pendinginan 20 menit setelah setiap penggunaan. Ponsel mungkin tidak dapat digunakan setelah dibawa ke zombie apokalipse, jadi tidak perlu mengujinya. Fang Heng meletakkan teleponnya dan melihat sekeliling ruang tamu. Kaligrafi, lukisan, kendali jarak jauh, dekorasi kayu, botol termos. Fang Heng mencoba memasukkan barang-barang di ruangan itu ke dalam ranselnya satu persatu, lalu bergegas ke halaman untuk mencoba batu yang lebih besar. Setelah pengujian awal, Fang Heng mendapat gambaran kasar. Peralatan listrik besar seperti televisi tidak dapat dimasukkan langsung ke dalam ransel. Barang-barang lain yang lebih kecil, atau satu barang saja, seperti seember air, batu besar, atau telepon seluler, sebagian besar dapat dimasukkan ke dalam slot ransel. Fang Heng menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang dalam permainan. Sepertinya tidak ada apapun di dunia nyata yang dapat dibawa kembali ke dunia game. Barang-barang yang lebih berguna, seperti senjata atau material berharga, dikontrol ketat di wilayah timur Federasi tempat asalnya. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya dalam jumlah besar. Aku benar-benar bodoh. Fang Heng tiba-tiba menamparkan dahinya. Siapa yang menginginkan bahan dan senjata? Bukankah ada item di depannya yang paling cocok untuk dibawa ke dalam permainan? Fang Heng langsung menuju ruang belajar di taman belakang dan menerobos masuk ke ruang belajar di bawah tatapan terkejut asisten villa. Panduan ilmu gaib. Itu dia. Fang Heng mengambil buku di meja rendah di tangannya. Petunjuk, Anda telah memperoleh buku panduan ilmu gaib kemajuan membaca saat ini, 18,82%. Selama periode ini, Fang Heng menghabiskan banyak upaya untuk membaca hampir setiap hari. Proses membaca sungguh tidak nyaman, seperti berada di penjara. Meski begitu, kemajuan membacanya hanya kurang dari 20% meskipun ia berusaha keras setiap hari di penjara. Jika dia bisa membawa buku ke dalam permainan, ada tim zombie besar dalam permainan yang dapat membantunya membaca. Fang Heng merasa gembira. Dia mencoba memasukkan buku itu ke dalam ranselnya. Dengan pikirannya, jejak di punggung tangannya segera menunjukkan cahaya lemah. Detik berikutnya, cahaya menyala, dan buku itu lenyap dari tangan Fang Heng. Selesai. Panduan ilmu gaib itu tergeletak dengan tenang di slot tas ransel permainan. Berbalik, Fang Heng bergegas ke kamar tamu, membuka kabin permainan dan memasuki permainan. 7 jam kemudian, di tempat perlindungan permainan, klon zombie yang baru saja terlahir kembali terhuyung-huyung di bawah kendali Fang Heng. Dibutuhkan panduan ilmu gaib dari Fang Heng. Fang Heng segera memberinya perintah untuk menggunakan keterampilan, membaca efisien. Klon zombie itu mengambil buku itu dan mulai membacanya dengan serius. Semenit kemudian, petunjuk permainan melintas di retina Fang Heng. Petunjuk, zombie Anda telah membaca. Kemajuan membaca Anda meningkat sebesar 0,1%. Hahaha, sudah meningkat. Meskipun kemajuan membacanya hanya meningkat 0,1%, Fang Heng masih sangat bersemangat. Dia akhirnya menemukan sensasi meretas. Jadi perangkat penghancur ruang angkasa berskala besar itu memiliki efek tersembunyi yang sangat kuat. Selama ini, selain bermeditasi, ia juga membaca buku saat sedang offline. Dia sudah tersiksa dengan membaca buku. Dia akhirnya menemukan cheat. Dengan cara ini, ia dapat meminta klon zombie membaca buku 24 jam sehari dalam permainan untuk meningkatkan kemajuan membacanya. Semudah itu untuk menjadi siswa berprestasi. Satu-satunya yang disayangkan adalah hanya ada satu buku, panduan ilmu gaib, jadi dia tidak bisa meminta beberapa zombie membacanya bersama-sama. Jika tidak, kemajuannya akan lebih cepat. Fang Heng terus merenung. Dia harus menahannya untuk saat ini. Setelah selesai membaca buku dan menguasai ilmu gaib, dia akan meluangkan waktu untuk membawa beberapa buku lagi dari luar. Pada saat itu, ia dapat membaca satu buku per zombie, yang akan sangat meningkatkan efisiensi membacanya. Melihat hari sudah hampir senja,
Fang Heng meninggalkan klon zombinya di tempat penampungan untuk membaca dan membawa para liker kembali ke kamp pedagang kiamat. 340, Pasukan Pemulung. Senja, di semak-semak, beberapa pemain dari Persekutuan Negara Naga mencoba mencari jejak yang ditinggalkan Fang Heng. Kapten Han Bo mengingatkan mereka, semuanya, hati-hati. Presiden bilang orang itu mungkin akan kembali lagi. Pihak lawan sangat kuat dan punya kemampuan bertarung jarak dekat yang hebat. Kamu harus hati-hati. Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Jangan terlalu berjauhan. Jika kalian bertemu orang berbahaya, tembak mereka. Dimengerti, Kapten. Setelah mengetahui bahwa 4 pemain mereka telah diserang dan dibunuh oleh sumber yang tidak diketahui, Dragon Country Game Company segera mengirim orang untuk mencari di area terdekat. Setelah menanyakan secara rinci tentang pemain yang terbunuh, perusahaan game Dragon Country pertama kali mencurigai Crimson Technology. Namun, mereka dengan cepat mengesampingkannya. Crimson Technology baru-baru ini mendapat banyak masalah di server 8. Karena mereka tidak bisa lagi melindungi diri sendiri, kemungkinan mereka datang dan menimbulkan masalah sangat kecil. Siapa di sana? Saat mencari, Han Bo waspada dan menyadari sesuatu. Dia berhenti dan mengangkat senjatanya untuk membidik semak-semak. Sambil menyipitkan matanya, dia melihat ke sana. Tiba-tiba, beberapa bayangan merah melintas di hutan. Gawat, ini Lickers. Melihat penampakan bayangan merah itu dengan jelas, Han Bo pun terkejut. Kelompok Lickers dengan cepat terbang ke arahnya. Han Bo buru-buru mengangkat senapan mesin ringannya dan membidik ke arah Licker yang menyerbu lalu menarik pelatuknya. Bang bang, bang 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 bang, suara tembakan terdengar. Ketika pemain lain mendengar teriakan Han Bo, mereka juga mengangkat senjatanya dan menembak ke arah depan. Rata-rata level karakter tim pemain yang dipimpin Han Bo berada di sekitar level 7. Mereka belum mencapai atribut dasar untuk mengendalikan senapan mesin ringan sepenuhnya. Ditambah dengan kegugupan, bidikan mereka dengan senapan mesin ringan itu buruk. Han Bo segera mengosongkan magasinnya, tetapi kurang dari 1/10 peluru mengenai Lickers secara akurat. Para Licker menerjang rentetan peluru dan langsung menyerbu ke depan Han Bo. Suara mendesing. Cakar tajam itu menyayat di depan matanya, sambil meninggalkan suara yang menusuk. Apa? Mata Han Bo mencerminkan ketakutan yang tak terlukiskan. Mengapa senjata tidak efektif melawan Lickers? Pada saat kematiannya, pikiran Han Bo menjadi kosong. Ini jelas bukan Licker biasa. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kekuatan Licker jauh lebih kuat dari yang dia duga. Bahkan peluru dari senapan mesin ringan pun tidak bisa menghentikan mereka. Puluhan Licker menyerbu tim pemain, mengayunkan cakar tajam mereka dan membunuh dengan ganas. Suara tembakan berhenti, dan suara mendesis samar terdengar dari hutan. Para Licker tergeletak di tanah, memakan mayat para pemain. Sejak mereka mempelajari bakat vampir, para Licker telah mengembangkan kebiasaan buruk menggerogoti darah mayat. Mereka melahap darah untuk meningkatkan kecepatan pemulihan HP mereka. Fang Heng berjalan keluar dari samping, tatapannya menyapu para pemain dari Dragon Country Guild di tanah. Di menara penjaga di lantai 2 kamp pedagang kiamat, melihat Fang Heng, Ai Lei perlahan meletakkan senapan runduk di tangannya. Matanya memperlihatkan sedikit keterkejutan. Manusia yang bisa mengendalikan Licker. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah informasi yang dia katakan tentang dunia paralel itu benar? Fang Heng mengerutkan kening. Persepsinya yang tajam menunjukkan bahwa seseorang sedang mengawasinya dalam kegelapan. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus lapisan-lapisan rintangan dan menatap ke arah posisi Ai Lei. Intuisi yang sangat kuat. Ai Lei menyadari Fang Heng telah menemukannya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia menyimpan senapan runduk di tangannya, lalu mengangkat tangan kanannya ke arah Fang Heng. Fang Heng mengangguk ke arah Ai Lei, lalu melangkah ke perkemahan pedagang kiamat. Fang Heng, aku anggota Dark Knights, Ai Lei. Ai Lei masih sangat muda. Ia mengenakan kacamata berbingkai hitam, dan ia memegang tusuk gigi di mulutnya. Ia tampak sangat santai dan tidak bisa diandalkan. Saya sangat tertarik dengan teori dunia paralel yang Anda sebutkan. Bagaimana kalau Anda ceritakan lagi? Ini tanggung jawab saya. Sembari berbicara, Ai Lei menyodorkan segelas jus buah ke arah Fang Heng. Fang Heng tidak menyentuh jus buah dan secara kasar menggambarkan masalah yang dialaminya di distrik 8.
Sederhananya, meteorit generasi pertama di dunia paralel kita rusak. Saya ingin menemukan meteorit generasi pertama di sini. Mendengar kata-kata Fang Heng, Ai Lei menunjukkan ekspresi tertarik. Ceritanya menarik, Fang Heng. Tapi sayangnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena ada yang salah dengan meteorit generasi pertama di dunia kita. Ai Lei merentangkan tangannya dan menjelaskan, beberapa tahun yang lalu, kami sudah menyadari bahwa meteorit generasi pertama mungkin terkait dengan wabah virus zombie, jadi kami mencoba menemukan meteorit generasi pertama. Awalnya, kami berhasil mendapatkan meteorit generasi pertama, tetapi sayangnya, karena sebuah kecelakaan, terjadi beberapa masalah dengan meteorit generasi pertama tersebut. Masalah apa? Itu rahasia. Ai Lei mengedipkan mata pada Fang Heng dan berkata, aku tidak terlalu percaya padamu. Bagaimana kalau kau menipuku? Aku profesional, jadi aku tidak akan membocorkan rahasia Dark Knights ke publik. Fang Heng terkejut dan menatap Ai Lei. Lalu kenapa kau datang menemuiku? Lagi pula, kebetulan aku lewat, jadi kupikir aku mau ke sini untuk mendengarkan bualanmu. Kayak ngobrol santai setelah makan malam, tahu maksudku. Ai Lei tidak merasa malu sama sekali. Fang Heng berkata dengan suara berat, alat penghancur ruang angkasaku berasal dari para ksatria kegelapanmu. Kau bisa memverifikasi ini dengan para ksatria kegelapan untuk memastikan apakah alat penghancur ruang angkasa itu bisa berteleportasi ke dunia paralel. Aku akan bertanya-tanya nanti saat aku kembali, tapi aku tidak bisa menjamin semua yang kau katakan itu benar. Bagaimana kalau kau berencana melakukan sesuatu yang buruk di dunia paralelmu? Terlalu banyak penipu akhir-akhir ini. Aku harus lebih berhati-hati. Saya tidak punya waktu untuk tinggal di sini terlalu lama. Bagaimana Anda ingin saya membuktikan identitas saya? Ai Lei mengelus dagunya. Dari yang kau katakan, kau juga anggota Dark Knights di servermu dan sudah mencapai pangkat kolonel. Ya, Fang Heng mengangguk. Jadi kamu sangat kuat. Ai Lei juga dipenuhi banyak tanda tanya di benaknya. Ia mengajukan serangkaian pertanyaan. Aku melihat apa yang kau lakukan di luar tadi. Dari mana kau mendapatkan kemampuan mengendalikan para liker? Apa kau mendapatkannya melalui rencana khusus para Dark Knight kita? Atau dari perusahaan meteorit? Di dunia paralelmu, sejauh mana Dark Knight bisa mengendalikan zombie? Rahasia. Fang Heng menatap Ai Lei. Kalau kamu mau tahu jawabannya, kamu bisa menukarnya dengan informasi tentang meteorit generasi pertama. Ai Lei tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Fang Heng, tiba-tiba aku punya ide bagus. Kau pernah dengar tentang pasukan pemulung, kan? Mereka yang cuma mau bikin kekacauan. Ya, aku tahu sedikit. Fang Heng memiliki kesan yang mendalam tentang pasukan pemulung. Itu adalah organisasi NPC jahat yang muncul di tengah permainan zombie apokalipse. Selanjutnya bab 341, Ramuan Ilahi.